Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ketuanya siapa ya? Bisa memimpin doa? Saya Pak. Ya, nah Aruna silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Aruna. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, di sini ada yang absen? Gak ada Pak. Tidak ada ya? Ya, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Nak Aruna Jasmine. Hadir Pak. Ya, yang kedua, Nak Kinara Vina. Hadir Pak. Semua masuk ya. Tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali untuk bertatap muka pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun kita tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu berjaga jarak dan menggunakan masker. Gimana, sudah belajar tadi malam? Nah, kita pada pagi hari ini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, mungkin kemarin ada tanaman ya. Nah, di sini ada tanaman dua nih. Ada pohon apa ini? Kamboja. Nah, oke. Ada warnanya, daunnya. Kan kita sering melihat kalau pada tanaman itu daunnya kebanyakan berwarna hijau ya. Oke, ya, itu berwarna hijau. Tapi pada tanaman di depan kalian ini bisa terdapat daun dengan berwarna pink. Nah, mungkin pada materi kemarin ada yang tahu nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Kita review sedikit mengenai materi-materi yang kemarin. Mungkin Arona bisa menjawab. Jadi seingat saya Pak, kalau pertumbuhan itu suatu proses penambahan jumlah dan volume sel pada makhluk hidup. Yaitu sifatnya itu kuantitatif dan irreversibel. Nah, kalau perkembangan sendiri yaitu merupakan suatu proses menuju tingkat kedewasaan yang bersifatnya itu kualitatif. Nah, kita memasuki pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tadi Bapak di awal sudah menyinggung kan, kenapa ini ada bunganya. Ya, ini kan lihat kan ada bunganya kan pada kamboja. Nah, ini kenapa daunnya bisa berwarna pink. Nah, itu bagaimana terjadinya. Nah, itu adalah mungkin dari faktor-faktor yang terdapat pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada faktor mungkin kita bisa menyebutkan ada dua faktor. Faktor apa aja ya Nak? Faktor dalam dan faktor luar. Ya, betul sekali. Nah, faktor dalam dan faktor luar. Nah, mungkin pertanyaannya, faktor dalam itu apa ya? Faktor luar itu apa? Oke, jadi faktor dalam itu faktor yang ada pada tumbuhan sendiri. Jadi yang terdapat di dalam tumbuhan, seperti gen dan hormon. Nah, pada gen dan hormon itu adalah sifatnya turun-temurun atau dapat diwariskan. Sedangkan faktor luar itu faktor yang terdapat pada luar tumbuhan. Jadi bisa pada matahari, makanan, suhu, kelembapan atau tadi cahaya matahari itu. Jadi sifatnya di luar dari pertumbuhan atau tumbuhan sendiri. Yang kedua adalah hormon. Nah, Aruna bisa menjelaskan apa itu hormon? Hormon yaitu adalah sel organik alami yang pada konsentrasi rendah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai proses fisiologis. Ya, betul sekali. Pada pertumbuhan yaitu hormon, yaitu senyawa organik yang alami dan konsentrasinya rendah dapat memberikan pengaruh yang besar pada berbagai proses fisiologis. Nah, mungkin dari anak-anak sudah ada yang tahu ada apa aja hormon pada pertumbuhan. Sitokinin, Ya, benar, sitokinin. Mungkin ada lagi auksin, oke. Mungkin ada lagi giberelin. ya, giberelin ya, oke, benar. Nah, ini ya tadi yang disebutkan dari Aruna dan Kinara, itu ada auksin, sitokinin, giberelin, ada lagi asam absisa dan gas etilen. Pada pertumbuhan tanaman itu
terdapat hormon auksin. Nah, di mana hormon auksin itu jika terkena cahaya, ini ya, ini matahari, ini tanaman yang semulanya tertutup atau di dalam ruangan yang belum terkena cahaya, ini akan mendapatkan hormon auksin, di mana hormon auksin itu akan mengalami pemajangan ke atas. Nah, setelah tanaman ini terkena cahaya, tanaman ini akan membelok atau mengikuti arah cahaya, jadi akan menghambat kerja dari auksin sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan Aruna. Kan tadi kan dijelaskan kalau faktor eksternal kan antara lain ada air ya Pak. Nah, kapan sih waktu yang benar-benar tepat buat nyiram tanaman? Soalnya kan ada yang bilang berapa kalau misal nyiram tanaman pada siang hari itu kan nggak boleh gitu. Oke, ya ini ya waktu yang tepat ya. Baik, karena pertanyaan juga yang bagus oleh Nak Aruna. Untuk penyiraman tanaman itu bagusnya atau lebih baiknya itu pada pagi hari, karena pada pagi hari tanaman akan tumbuh alami dan tanaman siap mengkonsumsi air di awal pagi hari. Pada waktu siang hari itu kan panas-panasnya ya, matahari keluar, sehingga akan tanaman akan melakukan proses fotosintesis. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan transpirasi. Mungkin ada yang tahu mengenai transpirasi pada tanaman? Ya, nah Kinara? Transpirasi ialah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Ya, baik. Jadi transpirasi yaitu hilangnya permukaan air pada tumbuhan. Bapak beri evaluasi ya KKPD terlebih dahulu. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman sebangku. Diskusinya sudah selesai? Sudah Pak. Oke, udah. Silakan dari kelompok Aruna dan Kinara bisa menjelaskan diskusinya terlebih dahulu. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau faktor itu kan ada dua, faktor Ya. internal sama faktor eksternal. Oke. Nah, untuk faktor internalnya sendiri ada gen sama hormon. Benar. Untuk gennya yaitu adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Untuk hormon sendiri yaitu merupakan zat yang dihasilkan makhluk hidup yang mana berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Yang pertama tadi ada faktor, faktor itu ada dua. Tadi saya bapak jelaskan di awal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu faktor internal terdapat dua, itu hormon dan gen. Gen yaitu pewarisan sifat dari makhluk hidup sendiri, sedangkan hormon yaitu yang dihasilkan pada makhluk hidup, jadi di dalam tumbuhan sendiri. Jadi untuk anak-anak saya beri tugas yaitu berupa katalog. Nah, katalognya nanti seperti ini. Ini adalah contoh katalog. Oke. Karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.